kita, tapi kita meyakini dan percaya kebaikan-kebaikan Tuhan terus nyata dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin untuk Tuhan yang luar biasa. Kita dan apapun yang terjadi Tuhan akan selalu tetap menolong kita semua. Katakan bersama-sama sambil kita mengangkat pujian, Tuhan selalu menolong. Mari kita buka bersama-sama, berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersama anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan, merindukan atas segala persaudaraan kami Bapa, mewujudkan cinta kasih kami Tuhan. Pada saat ini kami berkumpul
yang keadaan nikmat dan selamat sampai tujuan pada sore hari ini Bapa, itu semua karena pertolongan Tuhan sendiri. Tuhan yang selalu membimbing kami dalam setiap perjalanan kami, maupun dari Mulorjo, Emmanuel, dan sahabat jajar Bapa. Kau sertai di tempat ini dengan baik, bertemu dengan saudara-saudara kami di sini Tuhan, dengan cinta kasih yang selalu tetap setia bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mau mulai ibadah ini Bapa, karena Tuhan sendiri yang selalu menolong kami. Kau berkati ibadah kami Tuhan, awal tengah akhir dengan karena hikmat Bapa. Biarlah kasih karunia Kristus selalu menenangkan hati kami. Biarlah Tuhan sendiri yang selalu melawat kami Bapa. Sertai ibadah kami pada saat ini Tuhan. Apa yang boleh kami dapat, apakah kami yang dapat yang kami lakukan dan dengarkan dalam firman pada saat ini nanti Bapa, jadi pedoman dalam setiap kehidupan anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu, atas kasih setia-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu-satunya sahabat kita, mari kita akan bersukacita dan katakan kembali untuk satu sobat. Siapa dia? Siapa dia? Siapa sobat kita? Tuhan Yesus. Mari kita berkata kita satu sobat yang selalu setia. Yeah.
bersama-sama katakan dengan penuh kesukaan hatiku berbahagia. Efesus 1 ayat 3-5, beginilah bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Amin. Oke, terima kasih. Cukup mungkin mudah diingat, mudah dipahami bahasanya, mudah dimengerti. Itu
perhatikan. Berapakah jumlah kitab dalam perjanjian lama? 36. Ya, 39. Hanya masih dengan 10 poin. Berapakah jumlah kitab dalam perjanjian baru? 27. Ya. Ayo. Dari tim 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. Nah, syaratnya ini satu. Nah, misalkan teman-teman sudah SMA ke atas umurnya. Dari SMA ke atas, saya minta perwakilannya 3 orang. 2 orang aja deh cukup. Per tim 2 orang. Yuk. Maju ke depan. Tim 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya Mas ya. Berdiri di sini aja, nggak apa-apa. Biar gampang saya komunikasinya aja.
kita mengucapkan dalam hati demikian. Pertolongan Tuhan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dari Allah Bapa, dan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sembah teman-teman. Sembah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan nas pemimpin pada ibadah kita pada pagi hari ini. Nas pemimpin yang terambil dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai yang ke-14. Begini sabda Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan-tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Demikian nas pembimbing pada pagi hari ini. Kiranya ini dapat menjadi perbincangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang dalam menjalani kehidupan seperti apa yang kita dengar pada siang hari ini, seolah-olah kita bisa melakukan segalanya. Kadang kita menjadi sombong. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, ketika kita bisa melakukan banyak hal tetapi kita tidak mempunyai kasih, maka itu sia-sia. Mari kita angkat pujian buat Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Bait pertama kita pujikan bersama-sama, bait kedua kaum ibu, dan bait ketiga dinyanyikan oleh kaum bapak. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan yang ke-15. Di sini mari kita baca secara bergantian. Untuk kaum laki-laki dibacakan dari ayat yang pertama, dan ayat yang kedua itu kaum perempuan, dan
seterusnya sampai dengan pembacaan firman Tuhan ini selesai. Dan mari kita mulai bersama-sama. Sabda Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Begini sabda Tuhan, Yesus beri makan 5.000 orang. Sudah itu Yesus berangkat seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang sudah membaca. Tetapi firman pada saat ini mengajarkan kita bagaimana kita kalau sudah berserah kepada Tuhan, apapun yang tidak berhasil dibuatnya berhasil. Kita tahu kemarin kita sudah ngadain acara pemuda ya Mas. Itu modalnya cuma 3 kilo kopi dan 5 juta uang ya Mas. Itu serasa tidak percaya, acara 1 bulan modalnya 3 kilo kopi dan 5 juta uang. Tetapi bagaimana kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita ini sangat sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita dicukupkan, kita serasa apa ya, mukjizat Tuhan itu ada dalam hidup kita.
Puji nama Tuhan, saya percaya ketika menyanyikan pujian ini dari hati, melihat Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Monggo disilakan langsung bersalaman di depan. Kemudian setelah selesai bersalaman langsung ambil posisi untuk foto di depan. Jadi langsung di depan gereja. Ayo, 1